Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Astuti dengan NIM 220702671. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kecukupan Gizi dan Status Gizi Santriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Wali Songo Semarang berdasarkan siklus menu dan kualitas makanan pada program catering. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, terus tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Baik, poin yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang biasanya menyediakan layanan catering atau makanan untuk memenuhi kebutuhan santri yang ada di pondok tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya masalah gizi seperti gizi kurang, gizi lebih, stunting, dan kekurangan energi kronis atau KEK di beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pola makan yang tidak seimbang serta kualitas makanan yang kurang bervariasi menjadi faktor utama. Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo Semarang sebagai pesantren dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang menyediakan catering dengan sistem makan 2 kali, yaitu waktu makan pagi hari dan makan pada sore hari. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan siklus menu dan kualitas makanan yang sesuai untuk memenuhi kecukupan gizi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh siklus menu dan kualitas makanan catering terhadap kecukupan dan status gizi santriwati. Kemudian, pada poin yang kedua ada rumusan masalah. Pada penelitian yang saya lakukan ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana siklus menu catering yang terdapat di Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo Semarang. Yang kedua, bagaimana kualitas asupan gizi yang terdapat pada makanan yang disajikan oleh pihak catering. Kemudian yang ketiga, apa pengaruh siklus menu dan kualitas asupan gizi yang terdapat pada makanan catering terhadap kecukupan gizi santri. Yang keempat, apa pengaruh siklus menu dan kualitas asupan gizi yang terdapat pada makanan catering terhadap status gizi santri. Dari rumusan masalah yang telah dibuat, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui siklus menu yang terdapat pada catering. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas asupan gizi dari makanan yang disajikan oleh pihak catering. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh siklus menu dan kualitas asupan gizi terhadap kecukupan gizi santri. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh siklus menu dan kualitas asupan gizi terhadap status gizi santri. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Pada manfaat ini terdapat 3 manfaat, yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi peneliti. Baik, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam ilmu gizi, khususnya terkait pengelolaan siklus menu dan kualitas asupan gizi pada catering di lingkungan pondok pesantren, serta menjadi referensi ilmiah untuk penelitian serupa di masa depan yang akan datang. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan santriwati. Kemudian dapat juga menjadi acuan bagi pengelola catering dan institusi pendidikan dalam menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan santri-santrinya. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam menganalisis siklus menu, kualitas makanan, serta kaitannya dengan kecukupan dan status gizi, sekaligus meningkatkan keterampilan dalam menyusun laporan ilmiah. Kemudian, poin selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang fokus pada pembentukan karakter dan pembinaan moral. Yang kedua, kecukupan gizi. Asupan zat gizi dalam memenuhi kebutuhan gizi individu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis sesuai standar AKG. Kemudian ada status gizi. Status gizi adalah keseimbangan tubuh dalam bentuk variabel tertentu atau manifestasi dari zat gizi dalam bentuk variabel yang dapat diukur. Biasanya untuk mengetahui status gizi ini dapat dilakukan pengukuran antropometri.
Kemudian yang keempat yaitu siklus menu dalam catering. Nah, siklus menu ini merupakan perencanaan makanan berulang untuk periode tertentu yang bertujuan untuk menjaga variasi makanan dan memenuhi kebutuhan gizi. Nah, adanya siklus menu ini biasanya bertujuan untuk menghindari kebosanan dari konsumen dan supaya makanannya lebih bervariasi. Kemudian yang terakhir yaitu kualitas makanan. Kualitas makanan biasanya dinilai berdasarkan keseimbangan zat gizi makro maupun mikro dan dari variasi makanan, dan juga dinilai dari teknik pengolahan yang baik untuk mempertahankan nilai gizinya. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada kerangka teori. Berdasarkan teori yang ada, kecukupan gizi dan status gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memahami lebih dalam tentang faktor tersebut, bisa dilihat pada bagan yang sudah saya tampilkan ini. Nah, dari bagan tersebut dapat diketahui status gizi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kecukupan zat gizi menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan status gizi, yang bergantung pada asupan zat gizi harian. Asupan ini dapat dipengaruhi oleh siklus menu dan kualitas makanan. Selain itu, faktor eksternal seperti ketersediaan dan akses makanan, sanitasi, kondisi sosial, budaya, pendidikan mengenai gizi, dan tingkat ekonomi juga dapat mempengaruhi asupan gizi seseorang. Selain itu, pendapatan orang tua sebagai salah satu aspek ekonomi berperan penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas makanan yang dapat diakses oleh santriwati. Nah, tidak hanya itu, faktor pendidikan, pengetahuan gizi, aktivitas fisik, serta penyakit infeksi turut berkontribusi dalam menentukan status gizi. Dari kombinasi semua faktor ini dapat saling memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam membentuk keseimbangan antara kebutuhan zat gizi dan kondisi fisik individu. Nah, selanjutnya ini ada kerangka konsep. Pada kerangka konsep sudah digambarkan ya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecukupan gizi dan status gizi santri yang mendapat pelayanan catering, seperti siklus menu dan kualitas makanan. Kemudian pada subbab yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan pendekatan cross-seksional. Pemilihan desain ini dipilih karena pengambilan data dari berbagai variabel dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Ma'had Al-Jami'ah UIN Wali Songo Semarang, khususnya pada Ma'had Gedung 1B atau Ma'had yang lama. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, di Ma'had ini dari ribuan santri dibagi menjadi beberapa catering. Catering di Ma'had ada sekitar 7-8 catering. Nah, yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu dari santriwati yang ikut catering pada catering Ratu Zaza, yaitu berjumlah 201 orang. Dari 201 orang tersebut, saya ambil sebagai sampel berjumlah 67 responden. Kemudian ada prosedur penelitian. Nah, pada prosedur penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup siklus menu, kecukupan gizi, status gizi, serta karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, riwayat kesehatan, dan kebiasaan makanan. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, pengukuran langsung, dan pencatatan konsumsi makanan. Kemudian ada data sekunder. Pada penelitian ini, data sekunder dari pihak catering, jumlah santriwati AKG dari Kemenkes RI,
standar status gizi, dan profil mengenai Ma'had Al-Jamiah UIN Wali Songo Semarang. Kemudian yang kedua yaitu instrumen penelitian. Penelitian ini akan menggunakan 4 alat, yaitu timbangan berat badan dan stadiometer. Kedua, observasi wawancara terkait siklus menu terhadap pihak catering. Yang ketiga, ada kuesioner kualitas makanan. Kemudian yang keempat, ada kuesioner SQFFQ. Kemudian yang ketiga, ada prosedur pengumpulan data. Nah, pada prosedur pengumpulan data ini, yang pertama ada tahap persiapan penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan menyiapkan beberapa hal seperti surat perizinan pelaksanaan penelitian, mempersiapkan instrumen seperti stadiometer, timbangan berat badan, dan beberapa kuesioner untuk kuesioner kualitas makanan dan kuesioner SQFFQ. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, terdiri dari data diri dari santriwati. Nah, pada prosedur data dari ini, responden akan mengisi inform consent sebagai bentuk persetujuan dalam mengikuti penelitian. Selain itu, responden juga mengisi kuesioner data diri sebagai pengisian identitas dari responden. Setelah pengisian data diri selesai, responden kemudian melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya ada pengolahan data. Nah, pada pengolahan data ini ada 4, yaitu pemeriksaan data, pemberian kode, pemasukan data, dan pembersihan data. Pada pemeriksaan data bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek penelitian telah terlengkapi dan tersusun dengan jelas. Kemudian yang kedua, pemberian kode. Tujuan dari pemberian kode untuk mempermudah pengelompokan, analisis, dan interpretasi data. Kemudian yang ketiga ada pemasukan data. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan berurutan untuk memastikan validitas data. Nah, dari tahap ini bertujuan untuk mempermudah penyajian serta interpretasi hasil penelitian. Kemudian ada pembersihan data. Pada tahap ini dilakukan penghapusan data yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan aspek yang menjadi fokus penelitian. Nah, langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan data serta menghindari adanya potensi bias dalam hasil analisis. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Pada analisis data ada 3, yaitu uji validitas, kedua analisis univariat, dan yang ketiga analisis bivariat. Nah, pada uji validitas dilakukan pengujian validitas terhadap kuesioner yang akan digunakan. Uji ini bertujuan untuk menilai apakah pertanyaan dalam kuesioner tersebut valid atau tidak. Proses ini dilakukan untuk mengukur keakuratan setiap pertanyaan dengan bantuan perangkat lunak SPSS dengan menggunakan uji Pearson. Kemudian yang kedua yaitu analisis univariat. Nah, analisis ini berguna untuk memberikan gambaran awal tentang setiap variabel yang akan diteliti. Analisis ini dilakukan untuk meringkas data dan menggambarkan karakteristik variabel secara deskriptif sebelum melanjutkan ke analisis yang lebih kompleks. Nah, tujuan dari analisis univariat dalam penelitian ini yaitu menjelaskan karakteristik responden seperti distribusi umur dan karakteristik lain dari santriwati. Kemudian ada analisis bivariat. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, analisis akan dilakukan menggunakan uji statistik bivariat, yaitu uji statistik yang diterapkan pada penelitian ini yaitu menggunakan uji gamma. Nah, ini ada beberapa lampiran, yaitu yang pertama ada lampiran informed consent, kemudian yang kedua ada kuesioner SQFFQ, dan yang terakhir ada kuesioner kualitas makanan. Itulah
penjelasan singkat dari proposal penelitian yang sudah saya buat. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.